ya program Pak Prabowo kan, Prabowo Gibran. Jadi mulai dulu dari Bang Riza, dari Gerindra. Dari serangkaian uji coba makan bergizi gratis yang sudah dilakukan, apa kesimpulannya? Apakah program ini mudah atau sulit untuk dieksekusi? Sebelum masuk pada teknis, saya ingin menyampaikan yang prinsip dulu. Yang prinsip itu begini, kalau kita ingin membangun satu bangsa, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, yang makmur, yang sukses, yang membanggakan dan sebagainya, apa sih yang menjadi fokus kita? Orang selalu bilang bangun infrastruktur, iya betul. Membangun jalan, kereta, lapangan terbang, bikin waduk, pengairan, dan sebagainya, irigasi, oke, semua betul. Tapi ada yang lebih penting dari semua itu, apa? Membangun sumber daya manusia. Kalau kita belajar dari semua negara, sumber daya manusia, kita tahu bagaimana Jepang setelah bom atom, berapa jumlah guru yang tersisa. Pertanyaan itu apa maknanya? Pentingnya sumber daya manusia, pentingnya pendidikan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Bapak Prabowo. Kalau kita ingin membangun bangsa, bangunlah sumber daya manusia, bangunlah manusia. Kalau ingin membangun manusia, apa yang perlu dibangun? Apa yang perlu dihadirkan? Orang, manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian setelah sehat jasmani yang seperti apa? Tentu makanan yang bergizi. Memang ini menjadi masalah karena memang tidak mudah. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia besar, anggaran kita terbatas, ya kan? Masyarakat kita masih banyak yang belum hidup dengan layak umpamanya. Inilah PR, tapi komitmen Pak Prabowo sebagai pemimpin, sebagai presiden sudah betul. Bangun SDM, bangun manusia, pastikan manusia ini sehat jasmani rohani, pastikan mendapat gizi yang baik. Nah, baru itu yang penting. Masalah harganya berapa, gizinya seperti apa, bagaimana penyajiannya, itu soal teknis. Serahkan pada tujuannya ahlinya. Kita tangkap. Tujuannya yang penting tujuannya adalah membangun bangsa, membangun sumber daya manusia yang masalahnya sehat. Kan tujuan tidak akan tercapai kalau misalnya pelaksanaannya buruk, ya setuju kan? Sekali, setuju. Makanya kita langsung tanya nih gimana ketika uji coba. Jadi sudah tujuannya sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia dan itu yang betul. Semua negara yang maju di dunia ini membangun sumber daya manusia. Lihat beberapa negara di dunia yang hebat-hebat sekarang karena perang hancur semuanya dan sebagainya. Atau hancur karena korupsi, bangkrut dan sebagainya. Teknis bagaimana? Sekarang sedang digodok. Alhamdulillah kami bersyukur Pak Jokowi menganggarkan loh untuk 2025, ya kan? 71 triliun. Sekalipun itu jauh dari yang diharapkan, tapi itu sudah maju. Kenapa saya bilang sudah maju? Kalau kita ingin belajar 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun sebelumnya, tidak hanya di pemerintahan pusat, tapi juga di beberapa daerah. Gubernur sebelumnya, bupati, wali kota, jarang yang menganggarkan program wali kota berikutnya. Anda ingin mengatakan proses transisinya berjalan dengan lancar? Sangat baik. Ini transisi yang luar biasa, transisi yang hebat karena tidak hanya mendukung, tapi komitmen itu diwujudkan dalam program dan juga anggaran. Jadi Pak Jokowi kami tentu berterima kasih menganggarkan dan besarnya nggak main-main. 71 kan bisa aja sekedar asal angkanya sekian yang penting ada. Ini enggak, angkanya 71 itu bukan angka yang kecil. Jadi kami berterima kasih Pak Jokowi tidak hanya mendukung tapi konkret memberikan anggaran yang cukup. Masalahnya begini ya, proses transisinya boleh berjalan dengan lancar. Bahkan kita belum pernah melihat nih dalam sejarah wakil presiden terpilih belum dilantik sudah mulai melakukan uji coba ya Pak Misbah ya. Pertanyaan saya begini, ketika diuji coba kan kita melihat sepertinya fine-fine saja, doable, bisa dilakukan. Tapi menurut Anda apakah nanti ketika ini mulai dilaksanakan akan semudah itu, akan semudah apa yang terlihat di uji coba? Iya, kalau melihat dari uji coba kan kelihatan sebatas hanya bagaimana kemudian Gibran misalnya memberikan makanan itu secara gratis gitu ya kepada siswa-siswa yang ada di sekolahan. Jadi itu sesuatu yang sangat mudah secara teknis gitu ya. Tetapi yang belum begitu jelas itu memang tata kelolanya itu akan seperti apa. Jadi menurut saya program ini belum dilakukan melalui misalnya ada background study yang cukup kuat sehingga itu nantinya itu memang betul-betul ketika implementasi itu betul-betul firm gitu ya, betul-betul lebih jelas. Pertama dari aspek tadi soal rumusan impact apa sih yang
ingin dicapai dari program makan bergizi gratis ini misalnya, sampai ke level outcome misalnya. Nah itu saya rasa ini masih kabur. Belum lagi tata kelola ya, bagaimana membangun transparansinya, bagaimana membangun partisipasinya, karena diharapkan kan program ini multi efek gitu ya. Selain pada persoalan tadi peningkatan gizi, ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat lokal gitu ya. Selain juga terkait dengan isu lingkungannya ya, bagaimana pengemasan makanan itu tidak berdampak pada persoalan lingkungan, misalnya begitu ya. Jadi banyak hal, belum lagi nanti ketika distribusi ada persoalan komplain dari sekolahan lain yang tidak mendapatkan misalnya. Semua itu harus dipertimbangkan secara matang. Mekanisme komplainnya seperti apa dan seterusnya. Jadi, kalau tidak mau nanti malahan akan daripada tujuannya yang lebih mencuat, malahan kita akan lebih dengar banyak masalah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana sebetulnya makan bergizi gratis ini. Karena mungkin dari masyarakat juga sudah familiar dengan istilah, tapi belum tahu secara detail apa sebetulnya rencana dari program makan siang gratis ini. Kita akan mulai dulu bagaimana makan siang gratis itu adalah program unggulan sebetulnya yang kita sudah dengar pada saat kampanye Prabowo Gibran. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah, dan juga sebetulnya pada saat kampanye itu disebut juga ada juga nanti makanan untuk ibu hamil yang diberikan untuk bisa mencegah stunting. Nah, kita akan lihat selanjutnya bagaimana pada saat sudah mulai dikerucutkan anggarannya berapa, anggaran untuk makan bergizi gratis di APBN RAPBN 2025 itu sudah dimasukkan senilai 71 triliun rupiah. Di masa kampanye, tim Prabowo Gibran itu menyebut bahwa program makan siang dan susu gratis membutuhkan dana hingga 460 triliun per tahunnya. Tapi pada saat itu ada ketika sudah mulai bergulir ya beragam diskusi tentang bagaimana merealisasikan makan siang gratis ini, ekonom Verdana Sekuritas pernah menyebut, Herianto Irawan mengaku bahwa dia sempat diajak berdiskusi program makan bergizi gratis oleh tim sinkronisasi Prabowo, kemudian muncul opsi untuk menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana Rp15.000 menjadi Rp7.500. Tapi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah membantah anggaran makanan bergizi gratis diturunkan menjadi Rp7.500 per porsi. Kata Gibran, kata siapa? Enggak, belum, kita tunggu kepastiannya. Jadi jangan memberitakan sesuatu yang belum pasti, itu menurut Gibran ya. Tapi sebetulnya berapa jumlah penerima dari program unggulan Prabowo Gibran ini? Konsep dan jumlah penerima manfaat ini cukup berubah-ubah. Awalnya disebutkan ini akan menyasar hampir 83 juta orang. Tapi pada Februari itu disebutkan Menko Perekonomian Erlangga 70,5 juta jumlah penerima manfaatnya. Berikutnya pada 22 Mei disebutkan lagi bahwa fokus dari program ini tidak lagi mencantumkan ada ibu hamil di situ, tapi untuk semua anak-anak. Dan pada 4 Agustus ini cukup yang terbaru ya, dari Partai Gerindra, adiknya Pak Prabowo, Hashim, mengatakan bahwa program tidak hanya makan siang tetapi juga sarapan. Nah, ini pun sempat tidak dibenarkan oleh Pak Menko Erlangga ketika wartawan menanyakan, ya benar tidak akan 2 kali, jadi bukan hanya makan siang tapi bisa juga sarapan. Sementara Pak Menko bilang ya kita tunggu dulu lah, belum ada yang masih dinamis lah begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bang Andreas, konsep dan jumlah penerima manfaatnya saja berubah-berubah, itu wajar tidak Bang? Awalnya dari makan siang gratis jadi makan bergizi gratis, ya kan? Kemudian dari jumlah penerima manfaatnya agak berubah-berubah. Apakah itu wajar? Ya, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh rekan Pak Bang Riza. Bang Riza ini. Yang pertama memang ya kalau kita bilang ide yang berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan anak-anak, ya tentu saya kira kita semua sepakat soal itu. Nah cuma memang kemudian kita bicara berkaitan ini tentu dengan anggaran. Anggaran terus kemudian bagaimana implementasinya. Dan ini kebetulan berkaitan dengan anak-anak sekolah kan. Kebetulan saya di Komisi 10 di bidang pendidikan, membidangi pendidikan. Jadi ketika ide ini dan muncul dan setelah Pak Prabowo putuskan menjadi pemenang,
Itu ada salah satu topik di dalam diskusi kami di Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan waktu itu, karena ada wacana juga masukin melalui dana BOS. Nah ini kan dana pendidikan, dan waktu itu saya termasuk yang ya saya mengkhawatirkan karena dana BOS ini juga jumlahnya tidak banyak gitu. Dan sekarang ini di dalam penyebaran dan penyampaian alokasi dan kemudian pemanfaatannya itu juga sedang dalam perbaikan-perbaikan yang juga tidak mudah. Kemudian kami ke sekolah-sekolah, dialog dengan para guru. Para guru menyampaikan bahwa ya mereka jangan disibukkan lagi dengan urusan ya makan siang. Artinya kalau memang ada makan siang, silakan disajikan langsung. Tapi kami jangan ngeremotin guru karena gitu ya. tugas kami adalah mendidik. Sehingga memang berkaitan dengan tupoksi, tupoksi di dalam sistem kerja nanti di dalam pemerintahan yang berikut. Nah, apakah ini persoalannya adalah hal yang menyangkut kesehatan atau hal yang menyangkut pendidikan? Atau ya makanya saya waktu itu ada kalau dengan dana yang begini besar, ya waktu itu kan ya kira-kiranya sekitar 400-an triliun. Ya. Ini melebihi banyak anggaran dari kementerian dan lembaga. Sebenarnya saya bilang, mungkin kita perlu ada kementerian khusus yang berkaitan dengan ini, kementerian entahlah makanan bergizi atau kementerian makan siang gratis yang mengurusi ini gitu. Karena ini dana yang sangat besar gitu. Nah oleh karena itu memang ini tidak bisa hanya kita lihat dari satu aspek bahwa ide bagus, tapi harus dipertimbangkan dengan tadi soal penganggaran, soal kemudian bagaimana mengalokasi dan kemudian implementasi pada level bawah, terutama pada ya sasaran daripada program ini gitu. Nah ini yang saya kira perlu menjadi dihitung betul gitu sehingga kemudian tidak terjadi kebocoran-kebocoran dan kemudian berkaitan dengan apa penyajiannya, menu gizinya, terus kemudian sesuai dengan tujuan tentunya, dan juga aspek ya ada juga apa kekhawatiran-kekhawatiran di bawah bahwa jangan sampai ada katakanlah kalau ada wabah atau ada apa ini kemudian menjadi hal yang ya menjadi bumerang bagi anak-anak. Banyak ini aspek anak-anak, yang harus dipikirkan banyak secara hal matang. yang harus dipikirkan di dalam pelaksanaan. Jadi memang ya ini program yang pasti untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan pertumbuhan anak, ini hal ide yang bagus, tapi implementasinya yang harus benar-benar dipertimbangkan. Iya, implementasinya harus benar-benar dipertimbangkan. Oleh karena itu kita lihat sendiri ya, tolong dimunculkan ketika Gibran itu sudah berkeliling ke beberapa sekolah di beberapa daerah, kemudian memantau sendiri bagaimana pelaksanaan uji coba makan siang gratis. Misalnya ini yang di Surabaya, tolong dimunculkan rekan-rekan. Ketika di Surabaya bahkan itu menggandeng sebuah perusahaan dengan dana CSR katanya untuk membiayai program makan siang gratis uji cobanya. Nah ini dia misalnya dengan menggunakan CSR perusahaan. Pertanyaan saya, Prof. Ikrar, dengan apa yang dilakukan Gibran seperti ini, kemudian dibantu oleh swasta juga, sebetulnya ini cukup tidak sih menunjukkan komitmen pemerintahan yang baru nanti Prabowo Gibran bahwa memang program ini serius menjadi program unggulan mereka yang akan mereka laksanakan, bukan hanya sekedar gimmick kampanye? Ya, ini kan persoalan janji kampanye ya, dan itu kemudian juga diterima oleh masyarakat, makanya menjadi salah satu penyebab ya pasangan ini menang ya, selain faktor-faktor yang lain ya. Dan saya termasuk orang yang mungkin generasi saya hampir semuanya di Indonesia itu adalah orang-orang yang pernah menerima susu dan juga bubuk sagon ya. Tahun gratis. berapa itu, Prof? Tahun 69 sampai 70 awal. Saya bilang generasi saya. Karena pada saat itu Anda tahu ada politik luar negeri Amerika yang membantu pemerintahan Orde Baru, dan Anda tahu ya bukan cuma makan ya, tapi juga transportasi. Di Jakarta itu mobil-mobil Dodge ya, kalau Anda masih ingat ya, Bung Andreas, itu dibantu dan susu itu gratis. Awalnya memang sekolah menyediakan susu yang sudah dimasak. Ya. Cuma karena tadi yang kata Bung Andreas, janganlah sekolah diberikan beban baru, makanya kemudian akhirnya susunya itu cuma dimasukkan plastik ya. Sagonnya tadinya juga itu awalnya dibikin oleh sekolahan ya, tapi kemudian juga diberikan dalam bentuk plastikan gitu kan. Dan kita tahu, saya SMP ya, antara tahun 71 sampai
73 itu ya, itu apa namanya, kita juga bukan cuma itu Bung Andreas ya, tapi juga kalau Anda ingat Bulgur. Bantuan dari Amerika juga ya. Dan itu memang terasa. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat bahwa kita itu memang kurang minum susu dan juga masukan dari beras juga kurang, makanya kemudian itu menjadi suatu yang menjadi penambah lah. Dan Anda juga tahu ya, itu mungkin biayanya nggak gede. Kenapa demikian? Karena itu tidak membutuhkan proses. Tapi kalau tadi yang dilihat Gibran misalnya kan, ini kan pakai CSR-nya Gotoh. Dan Anda tahu CSR itu kan tidak gratis. Maksud saya CSR itu adalah politik dari sebuah perusahaan untuk perusahaan itu makin ternama di masyarakat. Satu, kedua ini juga adalah suatu bentuk pengurangan pajak gitu kan kalau Anda perhatikan ya. CSR itu adalah bagian pengurangan pajak dari perusahaan itu kepada negara. Baik. Dan Anda tahu juga bahwa itu memang cukup penting ya. Kenapa? Kalau Anda lihat 7.500 ya. Maaf saya ngomong terus terang ya, saya ini orang Ngawi, orang Madiun ya. Saya kemarin pulang Lebaran dan Anda tahu kalau di Ngawi itu, di Madiun itu Anda makan pecel Madiun itu udah cukup dengan daging sepotong, tempe tahu dan kemudian atau daging atau lidah itu 8.000 ya, murahnya bukan main. 7.500 di Papua dapat apa? Nah, ini. Atau artinya, kemudian di Maluku dapat alokasi apa? anggaran untuk tiap daerah juga harus dihitung betul-betul. Ya? Tidak semuanya kan bisa dipatok 15.000. Beda-beda harga pangannya. Baik. Apalagi kalau kita perhatikan sebetulnya di wilayah-wilayah pantai itu sebenarnya gizi bisa ditambahkan kalau misalnya seluruh rumah tangga diajari untuk membiasakan anak makan produksi ikan. Baik, oke. Intinya pesannya sama ya, di segmen satu ini kita menangkap bahwa memang semua aspek harus diperhitungkan secara matang. Tapi lagi-lagi dari segi nama, dari konsep, dari jumlah penerimanya saja ini berubah-ubah sampai saat ini. Apakah artinya perencanaannya sampai sekarang belum matang?